Halo, ketemu lagi di podcast HIPMI, Mampir Bos. Episode keempat. Yeay. Bareng Bunda Arda Dan juga Mala Dinata. dan Dokter Yonita. Yonita. Halo dok, apa kabar? Baik-baik, kakak bagaimana kabar? Puji Tuhan, semuanya sehat Bu Alfian. Pakai cantik aja ya dok. Terima kasih. Boleh dok, tolong dong perkenalkan diri dulu. Dokter Yonita ini sebagai business owner sudah berapa lama klinik ini berdiri? Terus mungkin nanti akan diceritakan promo apa aja yang ada di klinik ini. Oke. Halo, nama saya Dr. Yohan. Saya baru banget membuka estetik klinik Revolushine ini sekitar 1,5 tahun di tahun 2024 akhir. Oh, baru tahun lalu berarti ya? 2024 24. akhir. 2000 bulan apa dok? Setahun udah setahun November. jalan berarti Oh, ya? Udah November. jalan. Tahun setengah lah. Oke. Oke. Kesehariannya apa aja dok? Kesehariannya bekerja, bersosialisasi, olahraga. Yang penting jangan kerja-kerja tipes dok. Enggak. Ya kan? Enggak ya? Enggak. Bukan kerja-kerja tipes, tapi kerja-kerja cuan. Ah iya Amin. benar. Mantap. Karena kita sebagai perempuan itu harus kerja cerdas bu. Benar Ya kan? sekali. Bener. Nah ini kalau misalnya di klinik kecantikan ini udah setahun nih dok ya. Mm-mm. Kalau saya boleh tahu nih dok, kenapa namanya estetik klinik Revolushine? Jadi Revolushine ini jadi revolusi dan shine. Jadi menurut saya sih setiap orang itu bisa berubah menjadi versi terbaiknya kita kayak gitu, asal ada niatan dan berusaha lah ya, bisa menjadi lebih baik. Terus tagline-nya kita kan insecure no more. Gimana apa namanya? Insecure no Insecure no more. more. Oke. Iya. Oke. Jadi dengan adanya di klinik ini kita udah nggak perlu insecure lagi, kita pasti keluar dengan keadaan cantik. Itu Iya, nggak dok? berproses. Berproses. Nggak langsung cantik tapi berproses itu ya. Berproses untuk menjadi lebih sangat cantik gitu kali ya dok ya? Lebih baik dari Oh sebelumnya. iya, oke. Terus gimana dok, awalnya tuh bisa terjun di dunia kecantikan? Dia tuh passion dari dulu atau memang sekarang aja yang jadi turning point-nya dokter? Enggak sih. Jadi sebenarnya waktu abis lulus kuliah, lulus internship lah ya. Oh ya, Lulus internship itu kan COVID. itu di mana waktu itu? Apa? Lulusan mana? Lulus di mana? Saya Undip, Oh, Undip itu Bandung. Semarang. Semarang. Iya, Undip Semarang. Oke. Jadi waktu dulu kan abis lulus internship kan COVID kan. Bingung juga mau kerja di mana. Iya, COVID itu emang nggak bisa ngapa-ngapain sih semuanya. Terus habis gitu itu kayak dari orang tua udah nggak bolehin kerja lagi kan. Maksudnya kan kayak kerja di rumah sakit kayak gitu tuh. Oh iya, kan, benar-benar. Karena Waktu- bahaya ya. Bener. Itu waktu itu alpha, kalau nggak salah alpha kayaknya. Yang COVID yang jenis alpha. Itu kan belum Oh, tahu bener. obatnya kan, karantina Iya. masih Kayaknya belum ada vaksin juga kan dulu. belum Yang masih awal ya, masih awal awal. banget, itu masih belum ini. Terus tiba-tiba ada satu lowongan kerjaan dan itu pekerjaanku yang pertama. Jadi tau nggak sih klinik warnanya oranye, klinik bedah plastik. Iya tahu, I know. Mungkin dia yang lebih Mas ini. kasih ini nggak apa namanya? Clue-nya nggak boleh nggak kasih clue? Boleh, clue-nya boleh. Klinik udah plastik, ownernya penyanyi, ya. Tahu. Ya. Apa ya? Iya. Iya. Lalu. Oke. Jadi itu kerjaanku pertama. Jadi aku apply terus langsung masuk kayak gitu. Oh. Itu kerjaan pertama. Jadi dokter apa dulu? Maksudnya untuk konsultasi hanya konsul aja Enggak. atau udah langsung tindakan atau gimana? Tindakan. Oh. Tindakan oke. tapi kan tindakan estetiknya. Hmm. Jadi itu awal buka kan cabang Bandung, Bogor, sama Bekasi kayak gitu. Dokter di? Saya ditempatin di Bandung. Oh. Waktu itu kan masih muda juga kan, nggak ada. Oh sekarang juga masih muda dok. Oke lanjut. Waktu itu kan masih muda juga, terus kayak nggak ada plan mau tinggal di mana kayak gitu. Jadi kayak
ditempatin di mana aja bebas. Oke, gitu ya. Mumpung masih muda kan. Waktu itu kan dari Semarang juga kan. Iya. Jadi kerjaan pertama di Bandung, tapi kan training dulu kan di Jakarta kayak sekitar 3-4 bulan kayak gitu. Tempatin di situ. Tempatin di Bandung. Oke. Setelah itu berapa lama dokter ada di Di klinik klinik itu? T itu tadi. Yang pertama itu udah setahun, terus habis gitu aku sempat resign pulang Semarang, terus kayak tiba-tiba di chat sama ex-bos kan, kayak ditanya, kamu kerja lagi lah Surabaya. Oke. Terus kan ada kan klinik di Surabaya sekarang. Iya, deket nih. Benar-benar. Deket lagi. Terus. Terus di sana 2 tahunan lah. Oke. Terus habis gitu baru buka ini. Oh, jadi setelah mengambil pengalaman dari klinik sebelumnya, pada akhirnya sekarang membuka klinik sendiri ya dok ya. Oke. Benar. Jadi udah ada ini kan. Sebelumnya kan karena udah pernah kerja di klinik jadi tahu lah. Kurang lebihnya kayak apa. Karena udah ada pengalaman dari sebelumnya kan. Tapi ya explore lagi, training lagi. Jadi kalau kerja ikut orang kan kayak kita udah di Ditentuin SOP-nya. gitu ya. Jadi kan itu kan memang kalau tindakan estetik sama bedah plastik kan Beda. kayak tumpang tindih gitu loh. Jadi kalau misalnya kita contoh nih kayak pipi cabi gitu. Di sana itu kayak tindakannya mungkin buka fat kayak gitu. Kalau di kita bisa pakai lifu, mesolipo kayak gitu. Mesolipo ya. Ipu ya dok. Iya, HIFU, lifu. Itu kan sakit gitu kayak. banget nggak sih dok? Kan lebih sakit yang suntik mesolipo kayaknya ya. Cepet-cepet gitu kan. Aku belum pernah sih itu. Sakit kemarin. Sakit ya? Sakit. Tapi lebih sakit kalau disakitin sih. Oh iya. Tapi lifu nggak sakit sih Nggak menurut sakit saya. ya, Dok, ya? Nggak Apa sakit sih. lifu? Lifu. Apa haifu? Kalau haifu kan cuma dicetik-cetik gitu aja ya. Itu mah digosok-gosok wah. Ya iya tapi masa sakit sih enggak? Sakit katanya sih aku belum pernah. Belum Kan pernah. dikasih ini ya, apa gel Gel, itu ya iya, kan. benar. Aman. Kalau yang disuntikin tuh yang baru sakit celkit walaupun udah dianestesi menurut aku. Oh, udah pernah ya berarti wah ya. Oh. Oh. Langsung sikat aja soalnya Bu. terus dok. Sekarang kan sudah menjadi seorang pengusaha nih. Apa yang membuat menjadi beda antara menjadi pengusaha dan pekerja? Apa yang bikin dokter itu tertarik bergabung di HIPMI? Satu-satu sih. Iya Ini sama. kayak- Iya, sama. Nyambung pertanyaannya Bunda. oke, Karena kan oke. kalau HIPMI kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia gitu kan. Apa yang bikin Nah. tertarik Pada akhirnya memutuskan dari yang seorang pengusaha? pegawai ini kita Mhm. mengikuti semua SOP yang ada di perusahaan. Dan pada akhirnya kita memutuskan untuk aku membuat SOP itu sendiri. Lebih enak mana? Menjadi pengusaha ataukah menjadi pegawai? Plus minus lah ya kalau misalnya pengusaha kan kayak semua sendiri kayak gitu kan. Pasti yang di Adrenalin lebih terpacu nggak sih? iya jantungnya mau copot. Oh bulan depan bisa nutup nggak ya buat bayar kan gitu nggak sih? Ya kan? Kalau nutupnya nutup aja Hmm. sih. Nah, Kayak gitu. sampai pada akhirnya kamu memutuskan untuk membuka usaha terus bergabung dengan HIPMI itu Apa yang bikin apa yang tertarik? bikin kamu tertarik gitu loh? Gini, kalau membuka usaha ini karena keadaan lah ya, Oke. dorongan dari keluarga gitu loh. Memaksa. Hmm. Memaksa harus Di- bisa. Iya gitu bisa nggak kan? bisa harus bisa. Tapi background keluarga itu sebenarnya nggak ada yang bisnis. Oke. Tapi kayak mereka suruh aku buka sendiri gitu. Tuh, terus ya sudah. Berarti Dicoba dari keluarga saja. sendiri itu mendorong untuk jadi lebih baik gitu ya dari mereka karena kan sebelumnya memang dari keluarga nggak ada basic pengusaha kan. Mencoba opportunity baru lah ya. Terus jadi sebenarnya saya kan join GCI dulu nih. Oke. Ya. Kalau nggak ada GCI, nggak ada HIPMI. Oh, Oh, gitu. gitu. Benar. Oh berarti tahunnya HIPMI itu memang sebelumnya Dari GCI. Berarti ada yang ngenalin HIPMI ya dari GCI tadi. Didorong berarti. Didorong. Didorong. Bukan kalau kita kan nyemplung dengan sendiri. Aku mau nyemplung gitu. Oh, Enggak ya? Enggak. Jadi GCI itu kebetulan
si Bendung Wira. Oh, jadi si pendorongnya itu Bendung Wira ya ini ya. Bendung Wira itu mentor saya di mentor bisnis Oke. di GCI kemarin kan. Terus kebetulan kan mau ini kan Bendung Bikin apa namanya pelantikan. Iya, direkrut jadi timnya kayak Iya, gitu. karena pelantikan dan butuh wakil-wakil gitu kan. Jadi kan jadikan wakil bendahara. Buat yang belum tahu, Dr. Yonita ini juga wakil bendahara umum HIPMI Surabaya. Oh, Bendung berarti nomor 7. berapa? Oh, 7 Sama ya? kayak kamu kan? Iya sih, Bendung. Oh. Tapi aku bidang 2. Gitu. Berarti sudah merasakan belum ketika join di HIPMI? Udah hampir setahun ini ya HIPMI itu setelah pelantikan. Hitungan bulan. Ya? Belum setahun. Belum, lebih 8 kali ya. Iya, lebih. Ya berarti kan kurang lebih hampir setahun. Hampir belum. Apa impact yang kamu dapat setelah bergabung dengan HIPMI? Impact-nya network-nya lebih luas ya. Oke. Saya ngeliat kayak orang-orang di HIPMI ini kayak Lebih seru kan? Lebih seru kan? Ya kan, lebih seru. Channelnya tuh luar biasa loh. Oke. Terus kayak aku iya? Iya. Terus kayak aku tanya ke mereka, terus kayak kerjaanmu apa? Kayak caranya mereka jalanin bisnis kayak gitu. Kita kayak shock gitu loh, kayak kok gampang ya cari uang kayak gitu loh. Terus channelnya mereka tuh kayak channelnya HIPMI itu lebih luas lah ya, ke pemerintahan lah, ke pengusaha, kemana kayak gitu. Setidaknya bisa membantu untuk banyak promosi Apa? dari member to member. Jadi kalau misalnya kita nih sesama anggota HIPMI nih, kalau kita nih dari mulut ke mulut nih, oh ini ada nih dari SST ini nih, coba ke sana, ini ada promo ini. Biasanya sih gitu sih, Dok. Oh. Iya, biasanya segitu. Jadi kalau kita networking memang luas, lebih luas lagi mulut kita. Seluas samudra. Wah, seluas Mulut ke samudra. Mulut mulut. kita nih dari mulut ke mulut. Nah itu. Makanya kalau misalnya kita lagi ngumpul sama cewek-cewek itu lebih seringin ngumpul sama kita perempuan-perempuan ini, karena kita lebih bisa untuk daripada promo yang hanya sekedar tulisan, mulut kita lebih tajam. promo. Gitu. Siapa tahu kalau dari mulut kita tuh nyampe ke HIPMI yang cowok-cowok juga mungkin istrinya nanti disuruh kesini. Bisa, mungkin, bisa. ya kan? Bener. Karena dia ngebiayain kan suaminya. Ada nggak Gitu. momen merasa bahwa ini tepat banget nih aku masuk di HIPMI? Memperluas network lah ya. Baru mau explore lebih dalam lagi kayak gitu. Nah dok, sekarang kan tren kecantikan itu kan berkembang pesat ya. Menurut dokter, treatment apa yang paling banyak ditanyain pasien belakangan ini? Sebenarnya beda-beda sih, tergantung segmen marketnya juga. Jadi kayak misalnya beberapa klinik ada yang orang-orang suka kayak suntik putih kayak gitu segala macam. Iya. Tapi kalau di tempatku nggak ada yang nyari kayak gitu, misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya karena marketnya kan di sini kan nggak perlu orang untuk suntik putih mungkin. Benar. Wah, di sini putih semua. Lah itu makanya. Udah nggak perlu negro nggak ada di sini. Tapi ada pasien kita dari beberapa ini kayak orang dari India kayak gitu. Tapi memang orang dari India itu memang juga tertarik ya untuk suntik putih. Aku penasaran aja ini. Bukan suntik putih sih, tapi mereka lebih ke facial lah, lipstick lah. Tapi kebanyakan ya Wah ya, sekarang ini mereka itu kan perempuan-perempuan ini kan udah edukasinya kan banyak banget ya. Jadi suntik putih itu menurut mereka itu bukan kayak kurang lebih 10 tahun yang lalu itu orang tuh berbondong-bondong untuk aku mau putih. Nah, dengan banyaknya istilahnya edukasinya mereka itu tidak mencari yang putih sekarang. Yang penting bersih. Benar. Ya kan? Yang penting bersih, terawat kan gitu ya dok ya. Tapi kalau di sini kebanyakan itu pasien lebih suka treatment apa? Jadi kayak misalnya yang cabi gitu suka lifu. Lifu tuh lumayan sih di tempat. Lifu itu bedanya lifu sama meso itu apa? Beda. Lifu itu kan pakai alat. Pakai alat ya. Dia base-nya ultrasound kayak gitu. Dia fat burning juga cartridge-nya kan ada 2 tuh. Ada yang fat burning, ada yang lifting kayak gitu.
Jadi pakai alat aja ya? Nggak, maksudnya nggak disuntik-suntik gitu nggak? Enggak. Jadi kalau alat itu biasanya kan, bukan, kalau misalnya suntik itu lebih ke mengecilkan aja gitu. Kalau alat ini dia kan ada ultrasoundnya, jadi ada fat burningnya, ada liftingnya kayak gitu. Tapi tetap ya kayak gitu treatment apapun gitu tuh nggak bisa hasilnya tuh sekali langsung instan kelihatan tuh nggak bisa ya. Berkala ya dok ya. Berkala. Balik lagi seperti dengan tagline-nya revolution. Revolution ya. Revolution kan jadi Sesuai ya dengan sesuai. revolution ya. Pelan-pelan. Jadi kita nggak kayak ketok magic langsung cek jadi gitu kan Betul ya. dong. Iya. Sulah. Iya, orang operasi aja pasti kan ada lebam-lebamnya, Benar. ya kan? Ada sakitnya. Dok, bedanya sama HIFU dan lain-lain sama botox. Oh iya, Bukan yang sekarang itu lebih orang itu mau yang instan kan ya dok masalahnya. botox bener-bener. Apa Kalau bedanya? sama botox, benang dan lain-lain itu gimana? Maksudnya botox dengan Dengan bedanya mesolipo sama botox. Misal kita orang awam Lebih baik yang mana? nggak Lebih baik mana? tahu. tergantung kebutuhan lah ya. Tapi itu fungsinya sama nggak sih secara fungsi? Beda. Botox itu lebih ke merilekskan otot sih. Jadi botox itu kan buat kerutan kayak gitu-gitu. Biasanya kan orang kerjain di dahi, sekitar mata sini, terus kayak cabi, ototnya besar gitu kan di area sini. Nah itu disuntik botox gitu. Bukannya botox itu mengencangkan, bukan ya dok ya? Botox kalau merilekskan lebih tepatnya. Oh. Jadi bagian dahi Itu kan kerutannya biar bisa nggak kerut-kerut kayak Iya, kerut gitu benar, ya benar, maksudnya. benar. Terus kalau di rahang dia mengecilkan kayak gitu, jadi lebih Berarti tirus. bisa dibilang itu tergantung range usia ya dok ya? Tergantung kebutuhannya apa, kayak gitu. Datang ke sini Oh. ekspektasinya apa, kayak gitu. Oke. Jadi misal kalau dia datang ke sini, sebenarnya dia tuh cabi nih, tapi dia nggak concern sama cabinya. Tapi concernnya lagi sama jerawat. Ya nggak mungkin aku bener. Dia suruh tirusin. Ya udah sih dia nggak peduli sama catnya, yang penting jerawatnya bersih dulu. Bener-bener. Oh gitu ya. Kan kalau pasien nggak mau kan masa kita paksa. Dia dipaksain, Iya, benar. ya memang orang datang ke sini khusus sesuai dengan kebutuhannya dia ya. Iya. Oke. Kalau boleh jujur dok, mitos kecantikan apa yang paling sering bikin dokter geleng-geleng kepala? Kayak nggak relate dengan kehidupan sekarang gitu. Yang cantik harus putih itu enggak sih. Nah, Karena sekarang banyak ya model-model tuh kayak apa ya, bahkan artis-artis pun juga banyak yang kulitnya sawo mateng itu pun juga Eksotis sih malah menurut aku. dilihatnya malah dari itu kan ya. iya balik lagi. Sekarang Brand-brand itu juga banyak kayak yang nyari. edukasinya mereka tuh udah Nggak lebih harus banyak, putih nggak gitu harus kan putih. maksudnya. Benar. Gitu. Tapi cantik itu harus mahal dok. Enggak Itu juga, masalahnya. Enggak ya, Dok, ya? tergantung budgetnya juga. Oke, berarti Bisa di sini juga menyesuaikan menyesuaikan bisa ya. budget di sini Menyesuaikan bisa, budget ya. bisa. Oke. Oke, buat yang budgetnya terbatas tapi ingin punya kulit sehat kayak aku, kira-kira dokter saranin mulai dari mana dulu nih treatmentnya? Terbatasnya berapa dulu nih? Iya, terbatasnya berapa dulu Tapi nih? rata-rata range harga untuk perawatan di sini tuh sampai berapa? Mulai dari Start tuh Kalau facial ya start from 200-300 dapat lah ya, Korean facial. tuh Jadi facial di sini itu startnya 200 sampai 300-an. itu yang Korea. Tuh yang Korea, udah yang Korea. Jadi kalian harus kesini buat cobain treatment di untuk sini. skin booster gitu juga sebenarnya perlu nggak sih dok? Perlu lah. Usia berapa dok? Kita membutuhkan skin booster. Skin booster itu macam kayak DNA salmon gitu nggak sih? Iya. Bener ya. Skin booster Yang di tul banyak itu bener. Mm-mm. Itu memang after treatment tuh memang aku belum pernah coba kan, jadi penasaran. Kumpul sama dokternya langsung aku tanya. Kalau di DNA salmon tuh memang yang disuntik tul itu langsung hilang nggak? Atau harus nunggu berapa lama gitu? Seminggu nggak sih dok? Enggak, Iya, tergantung sih. Tul banyak banget kan semuka Tergantung. ya. Iya. Kalau kayak apa? Iya kan? Bentol. Iya. Itu sampai berapa lama sih dok kita? Tergantung sih. Kalau DNA salmon itu menurut saya sih cukup lama sih. Kalau di wajahku ya DNA salmon. Makanya kayak
dicek dulu kan kayak ada alergi atau enggak DNA salmon kayak gitu. Jadi skin booster ini kan macam-macam, ada yang hyaluronic acid, ada yang salmon DNA, ada yang isinya vitamin C, glutathione dan lain sebagainya itu. Nah itu menyesuaikan kebutuhan pasien Nah, juga. kalau dengan muka kering kayak begini pas-pasan nih dok, di usia yang menuju 40 dok, skin booster apa yang cocok untuk seorang Bunda Arda? Ya kan? Skin booster apa nih? DNA salmon kah atau apa? Itu harus pilih satu atau semua boleh ku iniin? Boleh, silakan. Karena kan kita ini mau ngasih tahu nih, di usia menuju 40 ini kan pasti banyak kulit-kulit itu yang udah bergeruk, Atau butuh juga botox gitu kan. botoxnya. Jadi untuk biar terlihat 40 rasa 30 gitu loh dok. Bisa. Nah itu bisa. kira-kira treatment apa yang cocok? Jadi kita itu punya yang namanya Rejuve, itu jadi ada campuran skin booster dan botoxnya. Rejuven. Bukan, Rejuve beda sama Rejuven. Jadi kalau Rejuven itu kan salmon DNA ya. Oh, oke. Jadi kalau nggak ngincer yang sampai glowing gimana, menurutku Rejuve itu jadi buat kerutan, tekstur kulit, pori-pori, terus lebih lifting juga, kantung mata juga bisa lebih kempes. Jadi itu all in sih. Itu start berapa ya kalau ambil treatment Rejuve tadi? Rejuve itu 4 koma sih. 4, Tapi all in itu tahan 4-6 bulanan lah. Oh ya sosok lah. Anggap aja kita nggak perlu repot-repot touch up lama-lama. Sebulan 1 juta, kalau dibagi 1 juta dibagi Itu 6 bulanan ya? 6 bulanan ya? 6 bulan. Terus kulitnya agak kering, butuh hyaluronic acid, terus mulai keluar smile line-nya juga kan. Kalau smile line itu di botox aja cukup nggak sih? Smile line nggak di botox, smile line biasanya kalau aku lifu kayak gitu, jadi lebih lifting kayak gitu. Sama skin booster yang ada hyaluronic acid-nya sih. Kalau misalnya belum parah ya. Kalau udah mulai parah kan mesti filler yang smile line kayak gitu. Oh, filler itu kan berarti menambah volume ya? Benar. Aman nggak dok? Aman? Aman ya? Aman. Jadi aku nggak perlu tarik benang apa segala macam, nggak perlu ya dok? Itu tarik benang itu lebih lifting aja sih. Tapi bagusan mana? Benang atau filler? Saya aliran filler sih. Oh gitu. Kalau filler di hidung bagus nggak menurut dokter? Jadi filler itu bisa migrasi gitu. Ada orang yang filler terus dari situ bisa fillernya melebar kemana-mana kayak gitu. Oh, gitu. Tapi tergantung ya. Tergantung orangnya kah atau? Tergantung jenis fillernya juga. Oh. Tapi so far udah nggak ngerjain filler hidung lagi. Zaman waktu dulu di klinik sebelum ya. Banyak Banyak yang mau filler di hidung gitu. Mereka lebih banyak operasi sih. Dok, kenapa memilih estetik bukan surgery? Estetik, kenapa estetik daripada surgery? Surgery itu kan harus sekolah lagi kan, spesialis gitu. Tapi kan kita bisa panggil dokter lain. Dokter kan sebagai CEO-nya, CEO-nya membawahi beberapa dokter-dokter. Dokter plastik ini akan tunduk kepada Anda, kan begitu? Bahasanya tunduk ya, bahasanya. Iya, kan yang nanti kerjaan ini kan gitu kan ya dok ya? Belum ke arah sana lah. Jadi plastic surgery ini resikonya juga besar sih. Besar ya. Karena kan sekarang ini orang itu kan lebih memilih untuk instan menjadi cantik, gitu kan? Daripada untuk berevolusi pelan-pelan gitu kan. Aku mau daripada di pilar 6 bulan sekali, pasti aja langsung gitu. Kan kebanyakan gitu nggak sih dok? Menurut dokter? Tapi ada market tertentu, market pasien saya untuk saat ini lebih banyak ke estetiknya. Jadi udah kita tawarin, kita kan ada collab sama agensi yang Korea itu, plastic surgery Korea itu. Tapi memang lebih banyak yang orang estetik. Jadi kalau misalnya plastic surgery itu kan orang harus keluar duit lagi. Iya, lebih ya. Lagi. Keluar duitnya juga nggak sedikit gitu Oke, terakhir nih dok. Pertanyaan terakhir dari kami. Skincare versus treatment klinik
harus pilih salah satu yang mana? Nggak bisa. Atau bisa Skincare? jalan bareng. Jalan bareng. Oh, harus pasti skincare sama treatment itu Berbarengan satu-satuan, ya, gitu ya. berbarengan ya. Bareng. Karena kalau skincare doang kan cuma di permukaan doang kan. Oke. Gitu. Kalau treatment kan bisa dibantu dari dalam gitu ya. Treatment itu kan tergantung kedalaman jarumnya. Oh. Iya, berarti kan kita harus cantiknya luar dalam, wah. Di dalam juga harus dinaikin lagi kan. Iya, kulitnya yang lebih dalam, lebih kulitnya menjangkau, yang lebih dalam. Benar. Kita udah selesai nih bincang-bincang, ngulik segala macam tentang estetik dan kecantikan di Estetik Klinik Revolution bareng Dokter Yohanita. Dok, boleh kasih testimoni nggak untuk teman-teman di teman-teman yang belum gabung di HIPMI? Dengan join HIPMI, menurut saya membuka circle baru, network yang baru, terus bisa bertemu dan berkenalan dengan orang-orang hebat di kota Surabaya. Wah. Luar biasa. Luar HIPMI. biasa. Ayo join HIPMI, nggak bakalan nyesel. Dok, ada promo apa dok di bulan depan dok? Jadi khusus untuk viewers Reels dan YouTube, ada promo dan Instagram, Instagram Reels itu ya. Oke. Promo buy one get one skin booster dan buy one facial get Korean berdua cuma 630.000. Murah banget. Jadi dengan harga facial seharga 630 itu udah buy one get one. 630 buy one get one. Tuh, cepet kalian Lumayan kesini. banget. Lumayan banget buat ciwi-ciwi. Cewek cowok juga. Cowok cewek tuh. Buat couple. Mas-mas, iya. mas-mas, abang-abang, abang dah HIPMI. Bisa lo facial kesini. Itu 2 jam. Jadi udah include massage-nya juga. Oh. Jangan lupa datang di Estetik Klinik Revolution di Graha Family. Oke, selesai sudah bincang-bincang kita kali ini dengan Dr. Yohanita dan juga Ibu Bunda Yohanita. Oh, sorry, Bunda sama Arda, namanya. Oh iya. ya, Bunda Arda. Sampai jumpa di podcast HIPMI Mampir Bos episode selanjutnya. Bye-bye.